Kembali, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, dengar saya ya, bisa melihat tayangan saya. Oke, ya kita mulai aja ya. Kurang 5 menit, tapi biar aja saya mulai aja ya. Nah, jadi pada minggu yang lalu saya sudah bicara mengenai pentingnya belajar filsafat ilmu komputer ya, dari 3 sumber yang saya sampaikan kepada saudara, yaitu yang pertama Yesaia Sandang ya, bisa mengatakan bla 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 bla, bagaimana pentingnya filsafat bagi mahasiswa atau computer scientist gitu ya. Lalu yang kedua itu Rappaport ya, William J. Rappaport dari University of New York di Buffalo ya, bahkan dia menyampaikan ancang-ancang untuk membuat silabusnya. Yang ketiga yaitu Matti Tedre dari Yunsu University di Finlandia ya. Nah dari situ maka saya sudah cerita bagaimana pentingnya filsafat ilmu komputer atau gampangnya filsafat gitu ya, bagi para saintis dalam bidang masing-masing. Nah sekarang saya akan bicara mengenai what is a filsafat ya. So what is filsafat? Nah tentunya semuanya sama. Minggu ketiga dapat menjelaskan arti dan filsafat dan pengembangannya ya. Jadi perkembangan daripada filsafat itu seperti apa? Nanti saya berikan di sini. Nanti hubungan antara filsafat dengan sains, lalu nanti hubungan antara filsafat dengan matematika dan sebagainya. Saya harapkan sampai ke sana. Saya harapkan ya. Oke. Nah, buku referensinya jelas sama ya, dari Darmojo H, Darmojo H. Judul bukunya adalah Materi Pokok Filsafat dan Pengetahuan Alam dari Universitas Terbuka. Lalu Franz Lim, itu filsafat teknologi, dia menyoroti idenya Don Ide, ya, tentang dunia manusia dan alat. Jadi nanti bagaimana hubungan antara, dan teknologi juga ya nanti saya jelaskan juga, bagaimana hubungan antara manusia dengan dunia, ya. Nah nanti di antaranya itu ada alat, ya. Nah dunia ini dalam artian yang umum ya, jangan dunia ini, mungkin dunia manusia gitu ya. Nanti alatnya apa? Ada stetoskop, ada MRI, ada macam-macam ya, ada EKG, macam-macam itu ya. Nah, itu alat yang mereka pakai oleh manusia dalam hal mengetahui tentang dunia manusia. Nanti kalau dunia apa lagi ya, dan dunia ekonomi ya mungkin nanti alatnya itu pakai itu apa yang namanya saham apa itu macam-macam, saya bukan seorang ekonom ya. Nah itu nanti juga saya jelaskan itu. Yuyun Surya Sumantri itu bukunya Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, itu Pustaka Sinar Harapan Jakarta. Yang keempat Matti Tedre itu lecture notes in the Philosophy of Computer Science, Department of Computer Science and Statistics ini ya, Department of Computer Science and Statistics. Kalau kita Department of Computer Science and Electronic ya, kalau mereka statistik, kalau kita itu elektronik ya. Nah ini bedanya apa departemen kita dengan departemennya Matti Tedre itu ya. Dia itu N statistik, kita N elektronik. Karena apa? Karena elektronik itu berkaitan dengan hardware-nya begitu ya. Jadi kenapa saya buat seperti itu? Dari University of Yunsu di Finlandia. Yang kelima itu William J. Rappaport.
Itu filosofi of computer science, ya itu saya ambilkan dari itu HTTP dan seterusnya itu ya. Kemudian bukunya T. Lianggi, ini pengantar filsafat ilmu, ini penerbit Liberty Yogyakarta, dia dulu dosen UGM, kalau tidak salah rumahnya di Belah Sumur sana, terus sudah meninggal. Kemudian juga buku yang dibuat oleh tim dosen Fakultas Ilmu, Fakultas Filsafat menurut saya, bukan ilmu, dosen Fakultas Filsafat UGM, ya judulnya itu Filsafat Ilmu, penerbit Liberty Yogyakarta. Kemudian yang terakhir itu Yesaya Sandang, dari filsafat ke filsafat teknologi, sebuah pengantar awal, penerbit PTK. Ini tadi kemana ya? Oke, ini tugas saya kira sudah jelas saudara ya. Nah, saya mulai sekarang pas jam 7:30. Pengantar filsafat, pengenalan filsafat. So, saya ingin memperkenalkan saudara what is philosophy. Apa itu filsafat? Manusia yang menghuni di dunia ini, kita ya, dan kita, dia itu ya, manusia itu ya, tentunya ingin memahami, ya, ingin mengolah, ingin menghayati, ya, dengan apa yang dia huni. Itu logis ya. Nah, itu juga sampai isinya. Nah, di dalam hal memahami, mengolah, dan sebagainya itu banyak cara-cara pendekatannya. Ya, bagaimana orang-orang itu atau manusia itu memahami, mengolah, sehingga muncul apa yang dimaksud dengan apa yang dia gunakan adalah satu filsafat. Ya, dengan filsafat dia itu ingin memahami, ingin mengolah, ingin menghayati dan sebagainya apa yang kita huni ini, baik isinya maupun segala macam tujuan dan sebagainya. Dan pengetahuan juga begitu, teknologi, seni dan agama. Itu adalah pendekatan-pendekatan untuk manusia melakukan kegiatan, keinginan untuk memahami, mengolah, dan seterusnya. Apa yang dihuni oleh mereka beserta segala isinya. Ya, lalu muncul filsafat, muncul pengetahuan, ilmu, teknologi, seni, dan agama. Ya, nah, oleh karena itu maka filsafat adalah usaha untuk memahami atau mengerti dunia dalam hal makna dan nilai-nilainya. Gitu ya, itu filsafat. Jadi maknanya apa sih kok hidup di sini? Ya, dan di agama juga ada, silahkan ya. Dan nilai-nilainya, ya, dan nilainya. Artinya itu tujuannya apa sih? Bagaimana kalau kita berbuat nggak baik gimana sih, dan sebagainya. Lalu nanti akan muncul agama, akan muncul etika, akan muncul ini. Oke ya. Dan nilai-nilainya, filsafatlah yang berusaha untuk menjawab pertanyaan tentang asal mula dan sifat dasar alam semesta, tempat manusia hidup, serta apa yang merupakan tujuan hidupnya. Nah, itu filsafat itu bicara mengenai itu. Ya. Nah, kalau pengetahuan apa? Nah, ya silakan Anda bisa, nanti kita bicara dulu apa itu pengetahuan. Teknologi, nah, bagaimana memanfaatkan alam ini untuk keperluan kita, ya. Jadi pada waktu dulu ya kalau kita itu ingin enak tidurnya ya di gua-gua lah. Sekarang ya enggak bisa lah, kita coba guanya itu dipindah ke kota, ke tempat yang lebih enak gitu. Loh, guanya bentuknya apa? Ya bentuknya gedung-gedung ini. Coba nih, keliling kita itu tembok itu kan boto ya, boto kan dari tanah itu. Ada yang pakai batu, ya, pakai semen itu dari gunung-gunung itu semen
dibongkari lalu nanti dimasukkan dijadikan gedung. Nah itu gua zaman baru ya. Kalau dulu gua itu ya sudah gua padanya ya, karena dia belum mengenal teknologi. Kita sudah mengenal teknologi, maka guanya itu dipindah ke sini. Ya, ingin mandi pakai apa ya? Ingin mandi pakai apa ya? Pakai pancuran, nah, ya, pakai shower itu ya. Wah, kalau dulu enggak, gerojokan sana mandi. Wah, orang lalu, wah gimana ya gerojokan ini saya pindah ke kota ya. Nah, pakai listrik, ya toh. Nah, sehingga demikian maka apa namanya kita bisa mandi seperti gerojokan itu di shower, ya toh. Nah, jadi apa? Teknologi apa? Teknologi elektronik, ya, elektronika, ya toh, listrik itu ya. Nah, itu. Nah, kemudian dari deskripsi tersebut, yang saya jelaskan dalam bidang-bidang studi khusus, filsafat mencoba mempertanyakan sifat dasar, nilai-nilai, dan kemungkinan-kemungkinannya, sehingga akan didapat pelaksananya itu ya. Jadi bidang-bidang studi umum khusus, misalnya chemistry, fisika, matematika dan sebagainya, biologi dan sebagainya itu. Nah, filsafat itu mencoba mencari apa sih yang kamu pikirkan, apa atau yang kamu selidiki. Biologi, wah saya menyelidiki mengenai binatang. Petani, oh saya ingin menyelidiki tentang tumbuhan. Oh enggak, saya ingin mengerti. Nah, oh itu dasarmu ya, itu dasar kamu untuk melakukan. Lalu gimana metodenya? Oh itu saya begini. Nah, itu filsafat ingin mempertanyakan hal-hal seperti itu. Apa sih yang kamu pikirkan? Apa yang ingin kamu lakukan loh? Ya. Orang-orang matematika itu saya ingin bicara mengenai rumus-rumus mengenai oh bagus. Nah, nanti digunakan oleh disiplin lain, ya toh. Kimia, enggak itu saya ingin nyampur zat-zat ini jadi ini, oh ya saja bagus. Metodenya gimana? Metodenya dengan praktikum, dengan evaluasi, oh ya bagus. Nah itu filsafat mencoba mempertanyakan sifat dasar, nilai-nilai dan kemungkinan-kemungkinannya di dalam hal bidang-bidang studi sosial itu melakukan kegiatannya, ya. Nah nanti itu sampai ke misalnya ingin menanyakan tentang apa sih yang kamu nanti ketemu ontologi, loh itu gimana? Ketemu epistemologi, ketemu di situ nanti, oke ya. Nah, kita teruskan. Dengan demikian, filsafat melakukan pendekatan yang bersifat menyeluruh terhadap kehidupan dan dunia yang sangat erat hubungannya dengan bidang pokok dari pengalaman manusia. Nah, menyeluruh ya, tidak ada khusus mengenai zat-zat saja. Oh itu orang kimia itu, oh mengenai komputer, oh itu orang ilkom itu. Tapi kalau filsafat tidak menyeluruh, gitu ya. Oh jadi harus ada ini supaya nanti bisa menjadi pengetahuan dan seterusnya ya. Dari sinilah para filsuf berusaha mencari suatu pandangan tentang hidup secara terpadu, menemukan maknanya, serta mencoba memberikan suatu konsepsi beralasan tentang alam semesta dan tempat manusia di dalamnya. Nah, mencoba itu orang filsafat. Ya. Nah, kemudian mari kita lihat arti daripada filsafat. Arti apa toh filsafat itu artinya? Nah, di dalam menjelaskan ini saya gunakan pertama ya dari segi etimologi, dari segi katanya. Filsafat itu dari bahasa apa sih ya? Ya. Oh dari bahasa Inggris, apa itu filosofi? Oh enggak, dari bahasa Jerman filosofi. Oh enggak, dari bahasa Yunani filosofia. Nah, karena yang paling akhir filosofia oleh orang Yunani, maka itu
Dari kata apa? Oh itu dulu dari fileo dan nanti saya jelaskan bawahnya ini nanti ya. Lalu kalau saya lihat dari segi pandangan, ya pandangan, maka filsafat itu dipandang sebagai suatu sikap, sebagai suatu metode, sebagai kelompok persoalan, sebagai kelompok teori atau sistem pemikiran, sebagai analisis logis tentang bahasa dan penjelasan makna istilah, sebagai usaha untuk memperoleh pandangan yang menyeluruh, ya. Tuh, nah saya mulai dari satu persatu dari A. Dari segi etimologi, istilah filsafat, kita namanya kan dalam bahasa Indonesia kan filsafat ya. Nah itu dari kata falsafah dalam bahasa Arab. Betul atau tidak silakan dicek ya. Mungkin saya keliru, mohon dibetulkan. Filosofi bahasa Inggris, nah ini saya dari kamus ya. Kamus, oh filosofis, filsafat. Nah, filosofia, oh Latin, ini juga dari buku mengalam saya filosofi dari bahasa Latin. Kemudian filosofi, nah, Jerman, Belanda, Prancis. Nah, itu dari baca buku gitu ya. Semuanya bersumber dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Ya, filosofia. Dalam bahasa Yunani, kata philein berarti mencintai. Sedang philos berarti teman. Selanjutnya, sophos berarti bijaksana. Sophia berarti kebijaksanaan. Ya. Nah, kenapa begitu? Ya karena itu datang dari bahasa Yunani. Nah, orang Yunani itu kenapa namanya filosofi? Ya karena itu dari kata philein atau philos, ya, philein atau philos yang digandeng dengan sophos atau mungkin sophia. Nah, apa itu masing-masing kata itu? Philein, sophos akan berarti mencintai hal yang bersifat bijaksana. Itu kalau memang filosofia itu datang dari kata philein digandeng dengan sophos. Nah, itu apa artinya? Oh, mencintai hal yang bersifat bijaksana. Oh, mungkin filia dan plus digandeng dengan sophia. Oh, itu artinya mencintai kebijaksanaan. Kalau philos digandeng dengan sophos, oh itu artinya teman dari hal yang bersifat bijaksana. Kalau philos and sophia, nah itu artinya apa? Semua kebijaksanaan. Dari keempat ini, 1 dan 3 itu mirip, hampir sama. Cuma 1 mencintai hal yang bersifat, ini teman dari hal yang bersifat bijaksana. Jadi hampir sama ya, karena Anda berteman berarti Anda mencintai temannya. Jadi mencintai hal yang itu teman. Kalau di sini kata kerjanya, kenapa kamu berteman? Karena saya mencintai dia. Oh, ya toh? Jadi ini 1 dan 3 itu kelihatannya kok ya mirip lah ya. Nah, 2 dan 4 juga mirip. Nah, ini juga sama, teman bijaksana, mencintai ya, sama. Cuma 1 pakai kata kerja, 1-nya pakai orangnya, ya temannya itu teman. Anda berteman, maksudnya Anda mencintai, artinya sukalah dengan dia, ya toh, cocok ini. Nah, oleh karena itu maka di sini ada sebenarnya 4 tapi cuma 2, ya 2. Nah, dari 2 ini ternyata Pitagoras itu memilih yang pecinta kebijaksanaan. Jadi apa namanya 2 dan 4, ya 2 dan 4. Oke. Nah, jadi kalau begitu arti filsafat dalam hal kata-katanya itu adalah
pencinta kebijaksanaan. Jadi kalau seorang filsuf itu mesti Anda harus mencintai kebijaksanaan, ya. Nah, Anda bijaksana kalau Anda itu memikirkannya itu secara menyeluruh, gitu ya. Jangan hanya jangan hanya sepotong. Oleh karena itu, kalau misalnya saja, tolong Pak minta kebijaksanaan Bapak. Oke, nah, saya lihat semuanya. Ini menyeluruh gitu ya. Oh ya, baik. Anda itu nanti nilainya saya naikkan. Karena apa? Karena sudah melihat secara menyeluruh. Saya lihat kelakuanmu, ya absensinya, ya presensinya, ya tugasnya, ya kuliahnya, rajin, wah ya bagus nih. Nah, ini lalu saya mengambil kebijaksanaan, ya. Nah, setelah saya melihat secara menyeluruh, oleh karena itu di sini dikatakan bahwa tadi filsafat menyeluruh, tidak hanya potong. Jangan hanya melihat, wah dia rajin, tapi tidak pernah membuat tugas, tidak pernah soal semua, tidak pernah belajar, rajin datang terus. Kalau cuma itu ada yang nggak bisa, harus menyeluruh, gitu ya. Nah, jadi berdasarkan sejarah itu ya. Jadi ini kita itu mendefinisikan filosofia dengan pecinta kebijaksanaan, ya. Nah, kemudian P. Nah, P tadi sudut pandang. Filsafat dipandang sebagai suatu sikap. Filsafat adalah suatu sikap terhadap kehidupan dan alam semesta. Jadi sikap kita terhadap hal kehidupan ini seperti apa? Ya. Halo? Halo ya Pak, maaf memotong, suaranya bergema Pak, jadi agak sedikit sulit didengar. Gimana? Bergema? Iya, jadi suaranya gema Pak. Lalu gimana? Nanya. Ya kalau apa punya Anda ini kok kelalaiannya kok bagus itu? Dengar ada? Masih bergema. Halo? Halo, iya Pak, ini di kolom chat ada teman-teman yang lain yang mengalami hal yang sama. Oh, oke, saya copot masker saya mungkin bisa jelas. Kelihatan ya, saya sekarang tidak pakai masker. Jelas ya? Suara masih bergema. Halo, jelas ya? Mohon maaf, suara masih bergema ya Pak dari tempat saya. Jelas ya? Ada yang supaya ini jadi kurang. Ada penutup ini. Bentar ya, ini ada apa ini? Ya. Oke ya, dengar ya? Jelas sekarang ya? Halo? Oke. Agak bergema Pak. Gimana caranya? Saya ketahui saya sudah berusaha, sudah tidak pakai masker. Ya, oke. Kalau Mas Atul terlalu dekat saya dengan laptop saya. Kalau cara begini jelas? Jelas ya? Oke, saya teruskan aja, yaitu filsafat dipandang sebagai suatu sikap. Ya. Jadi kalau kita berfilsafat berarti kita punya sikap, ya, sikap terhadap kehidupan dan alam semesta. Ya. Dalam menghadapi suatu problem yang sangat sulit, maka diperlukan tinjauan yang sangat luas, tenang, dan mendalam. Maka kita akan sampai pada suatu jawaban yang bersifat filosofis. Jadi kalau Anda menjawab sesuatu yang sifatnya filosofis itu tolonglah ya,
itu harus kalem, tenang, dan sangat luas, menyeluruh gitu ya. Dan itu harus mendalam. Baru nanti Anda bisa mencapai jawaban yang bersifat filosofis. Itu sikap kita, ya. Jadi kalau ada problem, nah cobalah itu dikerjakan secara sangat menyeluruh, luas, tenang, dan dalam. Sesuai dengan apa yang tadi saya katakan, bijaksana, ya, bijaksana. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, filsafat dipandang sebagai suatu metode. Sebagai metode. Ini berarti bahwa filsafat cara berpikir adalah secara reflektif, mendalam. Pendidikan yang menggunakan alasan berpikir secara hati-hati dan teliti. Ya. Oleh karena itu maka perhatikanlah ya dalam logika informatika nanti kalau Anda belajar ya. Metode berpikirnya bersifat inklusif, artinya mencakup secara luas menyeluruh, ya, dan sinoptik secara garis besar. Nah, tadi sudah saya ceritakan ya. Kalau Anda akan memiliki kebijaksanaan harus tadi juga kan menyeluruh dan sebagainya. Ya, jadi tadi yang pertama dan yang ini itu sudah ada relasi, ya. Jadi mudah dipelajari. Kemudian yang berikutnya adalah filsafat dipandang sebagai kelompok persoalan. Nah, ini kelompok persoalan. Perhatikan bahwa pertanyaan yang bersifat filsafati berbeda dengan pertanyaan yang bersifat filsafati. Beda ya, pertanyaan yang sifatnya filosofis dan non filosofis itu beda ya. Misalnya kalau ada pertanyaan berapa rata-rata indeks prestasi mahasiswa lulusan tahun 2018 dengan mudah melihat catatan dah selesai ya. Lalu di mana Anda kos? Oh, jelas misalnya di Milisari, di Sergip, atau di Belasumur, atau di Bosasan, sudah selesai. Itu non filsafati ya, non filosofis itu ya. Berapa indeks prestasi Anda pada semester ini juga sama ya. Ini semua adalah non filsafati. Oke. Nah, karena itu pertanyaan tersebut itu mudah dijawab, mudah sekali karena merupakan fakta nyata sehingga bukan pertanyaan filsafati. Nah, selanjutnya pertanyaan filsafati misalnya apakah kebenaran itu? Coba Anda jawab benar adalah bla 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 bla. Nanti ketemu apa itu bla bla bla. Wah sudah terus pertanyaannya itu nggak pernah berhenti, gitu ya. Apakah perbedaan antara benar dan salah? Waduh. Khususnya itu semuanya pertanyaan yang filsafati. Mengapa manusia berada di dunia? Oh, bingung lagi, ya. Kenapa ya? Nah, mungkin kalau dari segi agama, oh itu karena dulu manusia pertama itu makan apa buah simalakama. Nah, apa itu buah simalakama? Waduh, tanya lagi. Maka dikeluarkan dari apa namanya Taman Eden. Taman Eden itu gimana? Wah, pertanyaannya terus sehingga itu bisa bikin pusing ya. Nah itu pertanyaan yang sifatnya filsafati ya. Dalamnya para filsuf akan menggunakan argumentasi yang logis dan rasional. Nah, jawab ya. Nah itu pertanyaan yang filsafati ya. Nah,
Kemudian mari saya teruskan ke filsafat dipandang sebagai sekelompok teori atau sistem pemikiran. Ya, thought system pemikiran, ya, thought system teori. Secara filsafat ditandai dengan pemunculan teori-teori atau sistem-sistem pemikiran yang terletak pada nama-nama sivilisasi besar ini. Nah, ini para filsuf yang dulu berkecimpung dalam dunia filsafat. Socrates, Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, Spinoza, Hegel, Karl Marx, Auguste Comte dan sebagainya. Ya, nah, itu juga Anda tahu apa jasa Auguste Comte, apa jasa daripada Bacon, ya, yang biasa diakan dulu. Itu apa namanya kelompok teori atau sistem, karena beliau-beliau ini itu membuat teori-teori dengan bukunya masing-masing. Ada ya, tuh Auguste Comte apa menyampaikan apa, lalu Bacon apa, Thomas Aquinas kenapa, Aristoteles itu apa, Plato apa, Socrates apa. Dia itu menyampaikan hal-hal yang sangat berteori dan pemikirannya sangat-sangat sistematis, ya. Oleh karena itu, nanti Anda bisa membaca sejarah Socrates itu apa sih? Yang Sabio Negara itu Auguste Comte, ya. Itu apa dulu? Sabio Negara, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, filsafat dipandang sebagai analisis logis tentang bahasa dan penjelasan makna istilah. Untuk menjelaskan arti atau makna suatu istilah dan pemakaian bahasa, para filsuf banyak menggunakan metode analisis. Dan ini metode yang mereka pakai di dalam hal apa? Menjelaskan arti, ya, suatu istilah maupun bahasa. Dia menggunakan metode analisis, ya, misalnya itu. Oleh karena itu, beberapa filsuf menyatakan bahwa analisis tentang arti bahasa ini berarti, ya, analisis tentang arti bahasa merupakan tugas pokok filsafat. Itu tugas pokok filsafat apa? Yaitu menganalisis tentang arti bahasa. Kalau misalnya ada apa-apanya ada itu, biaya dan sebagainya, ya, jelaskan oleh para filsuf. Kemudian apa namanya? Sedangkan tugas analisis, ya, tugas analisis konsep, ya, jadi untuk menganalisis suatu konsep, ya, tugasnya itu merupakan satu-satunya fungsi filsafat. Jadi fungsi dari filsafat adalah melakukan tugas untuk menganalisis tentang konsep. Apa itu konsep apa? Dianalisa, ini konsep dianalisa, ini. Hanya tugas fungsi daripada filsafat. Fungsinya itu, ya, itu. Tapi tugasnya apa? Nah, ini tugasnya menganalisis ini, ya. Sedangkan fungsinya apa? Fungsinya itu adalah tugas menganalisis konsep. Jadi nanti ada kaitan satu sama lain, ya. Nah, kemudian berikutnya adalah filsafat dipandang sebagai misal. Ini sebagai misal, ya, di dalam menganalisis tentang istilah. Kata ada jika dianalisis ternyata dapat mengandung nuansa arti. Ada nuansanya itu arti. Misal saja
adanya Tuhan apakah sama dengan adanya manusia? Apakah sama dengan adanya meja? Lain-lain ya. Adanya manusia oleh karena Tuhan. Adanya Tuhan, apa Anda? Adanya meja karena saya buat. Adanya manusia, waduh, yang buat Bapak Tuhan. Tuhan. Nah, jadi ada di sini itu mempunyai nuansa arti. Ya, ini kenapa Tuhan itu ada? Ya, ada itu di situ apa maksudnya? Artinya apa? Percaya ada Tuhan. Artinya itu kita percaya iman kita. Ya, iman kita. Tapi adanya manusia itu adalah karena Tuhan menciptakan kita lewat orang tua kita. Meja yang buat tukang kayu. Dan itu memberikan arti. Gitu ya. Ini jadi orang berfilsafat itu memang yang menghubungkan waduh, yang memang harus berpikiran secara tenang, secara lurus, secara kalem, ya, gitu, supaya bisa mengerti secara betul-betul, ya. Oke, itu ya. Nah, oleh karena itu di sini ada bisa transenden Tuhan itu. Transenden itu, waduh, kita imannya aja lah, transenden aja toh. Ada dalam arti pikiran. Misalnya, oh, ya ada. Macam-macam lah ya. Jadi kata ada itu sudah macam-macam. Artinya macam-macam. Ada nuansa arti yang macam-macam. Oke. Contoh, dalam ilmu kimia, konsep dasarnya adalah substansi, zat. Geometri, apa? Konsep dasar ruang. Mekanika, apa? Konsep dasar gerak. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, itu yang dibicarakan yang di situ. Oke. Karena itu saya tulis ontologi. Ya, nanti kita bicara ontologi itu apa, ya. Oke, itu berikutnya adalah besar pandangan merupakan usaha untuk memperoleh pandangan yang menyeluruh. Nah, ini yang sudah saya katakan berkali-kali, yaitu pandangan yang menyeluruh. Jadi para ilmuwan khusus hanya membicarakan konsep dasarnya sendiri. Nah, kimia ya cuma zat, ya, mekanika ya cuma gerak itu, tidak akan bicara mengenai air dan sebagainya. Air pun gerakannya dipikirkan, ya. Konsep dasarnya sendiri. Sejauh hal itu bersangkutan dengan tujuan-tujuan khusus, ya. Jadi para ilmuwan khusus seperti kita itu ya, nanti sebagai ilmuwan dalam bidang komputer itu hanya membicarakan konsep dasarnya sendiri. Konsep apa sih tentang komputer itu? Sejauh hal itu bersangkutan dengan tujuan-tujuan khusus. Tujuannya apa sih? Kamu membuat program ini tujuannya apa sih? Ya, itu. Dilanjutkan seorang ahli filsafat menganalisis konsep-konsep dasar tersebut dalam kaitannya dengan konsep-konsep dasar yang berlaku dalam bidang ilmu khusus lainnya. Jadi konsep dasar ilmu kimia itu apa sih? Oh, itu akan membuat ya. Kalau konsep dasar itu apa? Oh, itu akan memikirkan tentang itu. Oh ya. Nah, konsep-konsep ini itu oleh filsafat itu dibuat secara general sehingga berlaku untuk semua ya ilmu. Ilmu sulit ya, memang sulit sekali.
Nah, filsafat coba menggabungkan simbol-simbol dari berbagai ilmu dan pengalaman manusia menjadi suatu pandangan dunia yang konsisten. Dan terjadi sebutkan. Para ahli filsafat spekulatif menyatakan bahwa tujuan adalah mengambil alih hasil pengalaman manusia dalam bidang keagamaan, dalam bidang etika, dalam pengetahuan dan seterusnya. Kemudian hasil tersebut direnungkan secara menyeluruh. Ya, jadi memang filsafat itu berat ya. Tapi kalau kita sudah menguasai, maka bila hal melakukan pemikiran dalam disiplin ilmu, itu lebih mudah. Karena lalu mengarah kepada kemajuan daripada hal ilmu itu. Ya, karena Anda akan menemukan yang baru masih di dalam koridor ilmu yang Anda pelajari. Ya. Tujuannya apa sih Anda itu membuat program ini? Tujuannya supaya kerjanya manusia itu lebih efektif, efisien. Tapi nanti dilakukan juga, ya. Nah, lalu nanti muncul yang namanya filsafat etika. Kenapa? Karena ini tujuannya untuk yang baik-baik saja. Karena kita bijaksana. Kok digunakan untuk wah ini apa sih? Nah, karena itu lalu dicoba dilontarkan filsafat etika. Oke, muncul itu seperti misalnya saja Anda belajar komputer ya, betul kan? Nah, pada waktu Anda mengirim message ke tempat lain, apakah Anda percaya bahwa message sampai sana cocok? Misalnya saja Anda kirim 1011, apa sampai di sini sudah 1011? Belum tentu loh. Jangan-jangan yang diterima 1011. Nah, dari fenomena seperti itu, maka muncul yang namanya detektor dan korektor. Dideteksi oleh salahnya di sini, betulnya begini. Silakan nanti Anda belajar dengan itu. Nah, ya. Lalu, wah ini supaya jangan tidak dibaca, maka 1011 berubah menjadi apa? Nah, nanti sedang terjebak lagi menjadi 1011. Nah, nanti inskripsi lalu Anda belajar tentang inskripsi. Oh itu dari itu Anda sudah karena Anda berpikiran secara filosofi, maka kalau ini mungkin bagaimana? Kalau ini dan ada perkembangan dari komputer sangat besar, ya. Ada inskripsi, ada ini, ada jaringan, ada wah jaringan supaya ini memang harus ada, ya. Macam-macam. Nah, saya juga kewalahan kalau mengikuti pelajaran ini komputer. Nah, bercabang-cabang. Nah, nanti khusus kamu jangan, khusus kamu ini, khusus kamu mengenai ini, sudah. Ya. Nah, jadi itu menggabungkan dari berbagai ilmu dan pengalaman menjadi suatu pandangan dunia yang konsisten. Para ahli filsafat spekulatif menyatakan bahwa ya, nanti kalau sudah ketemu direnungkan kan pikirkan nanti yang mendapatkan sesuatu yang baru. Ya, mari kita lihat objeknya. Yaitu ada objek material dan objek formal daripada filsafat. Apa itu? Ya, apa itu? Kumpulan pengetahuan dapat disebut ilmu jika memenuhi syarat, yaitu objek material dan objek formalnya. Ya, apa itu objek material? Yaitu sesuatu hal yang dijadikan sasaran pemikiran. Anda bisa belajar dari Wittgenstein.
sesuatu hal diselidiki atau sesuatu hal yang dipelajari yang mencakup yang konkret maupun yang abstrak. Nah, ini ada hubungannya dengan ontologi. Ya, dan ontologi itu pasti yang kamu pikirkan itu mampu. Wah, hanya orang kimia saya itu tentang sesuatu yang direaksikan menjadi begini. Nah, kalau orang apa namanya biologi, wah ini kehidupan itu bisa sel-sel dan macam-macam. Ya. Nah, jadi objek material adalah sesuatu hal yang dijadikan sasaran pemikiran. Sesuatu hal diselidiki atau sesuatu hal yang dipelajari. Ya, yang mencakup yang konkret maupun yang abstrak. Konkret boleh, abstrak boleh, ya. Objek formal apa? Adalah cara memandang, cara meninjau yang dilakukan oleh seorang peneliti terhadap objek material tersebut serta prinsip yang digunakannya. Nah, itu yang pertama yang nanti masuk dalam filosofi ontologi, yang kedua masuk dalam filosofi epistemologi. Masuk di sana nanti. Ya, berkaitan dengan syarat objek material dan objek formal, maka didapat bahwa para ilmuwan yang ahli di bidang disiplin ilmu tertentu mengarahkan perhatiannya pada salah satu aspek dari objek materialnya. Dari sinilah muncul otoritas dan otonomi keilmuan yang mengarah munculnya bebas mimbar. Oleh karena itu, kalau ada misalnya dalam apa gitu ya, nanti ada sebagai seorang pakar. Nanti kalau ada sesuatu yang harus diperdebatkan, nanti seorang pakar akan mengatakan pakar. Karena pakar sudah ya, sudah jadi itu ya. Karena memang mengeluti itu, ya. Misalnya ini ada, kalau saya lihat di TV ya, ada banjir itu mesti ada ahli pakar dan tata kota, objeknya itu bagaimana kota itu ditata supaya nyaman dan enak. Diskusikan di TV itu. Lalu ada tata ini apa? Bumi atau apalah gitu. Nanti ada semua. Karena dia memang itu yang dia geluti, ya, objek materialnya itu, ya. Nah, kemudian persoalan yang ditemukan dalam bidang ilmu khusus antara lain, ya, dalam bidang khusus, misalnya ilmu komputer, kimia, fisika, dan sebagainya, ya. Sejauh mana batas-batas ruang lingkup yang menjadi wewenang masing-masing ilmu khusus itu merupakan suatu persoalan yang harus kita hadapi, ya. Jangan sampai kita itu nyanyikan kemana-mana itu bukan hanya hubungan, ya, tidak cocok, ya. Kemudian gimana sesungguhnya tempat ilmu khusus dalam realitas yang melingkupinya. Metode-metode yang dipakai ilmu tersebut berlakunya sampai mana? Misal metode yang dipakai ilmu sosial berbeda dengan yang dipakai pada ilmu kealaman. Contoh yang paling konkret, ya, yaitu saya itu pada waktu mengungsi pendadaraan, ya, masa itu kan menyampaikan programnya, ya, dicoba pakai data dia, wah jalan bagus, wah sip. Nah, penguji pertama coba pakai data ini, bagus. Coba penguji kedua, saya coba data ini, bagus.
pengunjung utamanya, oh katanya coba yang ini, bagus. Apa yang disimbolkan? Lulus. Baru ada lima data, semuanya bagus kalau lulus. Coba rasa statistik nggak mau. Wah, itu cuma demi data bisa menyimpulkan nggak bisa. Ya karena metodenya lain, ya metodenya lain, jangan itu. Karena itu metode yang dipakai ilmu tersebut berlakunya sampai mana? Misalnya metode yang dipakai ilmu sosial berbeda dengan yang dipakai pada ilmu alam. Ya, lain dan gitu ya. Karena itu juga suatu persoalan yang sebenarnya umum itu harus diperhatikan betul, ya. Jadi metode yang dipakai ilmu tersebut berlaku sampai di mana? Apakah ilmu ini berlaku untuk ini? Apakah ilmu ini berlaku untuk ini? Jangan cocok ya. Metode ilmu ini pakai ini mungkin cocok. Ya sudah. Karena ini katakan metode yang pakai elemen tersebut berlakunya sampai mana? Ya, tadi saya berikan contoh konkret. Nah itu bagaimana persoalan seperti itu yang Anda harus jawab? Ya, apakah kausalitas yang berlaku di ilmu kealaman berlaku pula bagi ilmu sosial? Misalnya, setiap program kalau dipanaskan mengembang. Ya, apakah itu berlaku bahwa setiap mungkin ya, itu saja setiap orang kalau diberi diprovokasi lalu menimbulkan demo panas, apakah itu provokasi itu sama dengan memanas-manasi? Ya, apakah sama? Karena kalau manasi itu kalau logam mengembang, nah ini juga begitu diprovokasi kalau sistem manasi, wah jadi meledak. Ya, maka jadi ini semata apakah persoalan kualitas yang diberlaku di ilmu kealaman berlaku juga bagi ilmu sosial? Semuanya pertanyaan yang harus kita perhatikan betul. Ya, di dalam ilmu khusus. Ya. Nah, itu persoalan harus kita jawab. Kemudian mari kita lihat hubungan antara ilmu dengan filsafat. Pada mulanya ilmu yang pertama muncul adalah filsafat. Dan ilmu khusus merupakan bagian dari filsafat. Ya, jadi filsafat itu dalam itu ada ilmu khusus. Ya, karena objek material berfilsafat sangat umum, yaitu seluruh kenyataan. Padahal ilmu khusus membutuhkan objek material yang khusus, maka berakibat berpisahnya ilmu dari filsafat. Nah, di sini itu tadinya kalau nanti saya jelaskan Pearson ya dulu ya, Pearson orang itu mengatakan ilmu dan filsafat gandeng, jadi satu identik. Ya, nah di sini mulai muncul adanya pemisahan antara ilmu khusus dengan filsafat ini. Pada mulanya ilmu yang pertama muncul adalah filsafat, dan ilmu khusus merupakan bagian dari filsafat karena objek material filsafat sangat umum, yaitu seluruh kenyataan. Padahal ilmu membutuhkan objek material yang khusus, dan khusus ya maksudnya membutuhkan objek material yang khusus, maka berakibat berpisahnya ilmu dari filsafat. Nah ini jelas ya. Bisa, ada ilmu ini, ada ilmu ini, ada ilmu itu dan sebagainya.
kisah dari filsafat. Oke, ya. Dan demikian tidak ada bidang pengetahuan yang menjadi penghubung ilmu yang terpisah dan yang menghubungkan antara ilmu khusus ini. Nah, filsafat yang perlu menjembatani itu, ya. Dan hal itulah, ya, dan hal itulah yaitu dalam hal terpisahnya ilmu khusus ini. Filsafat bertugas mengatasi spesialisasi dan merumuskan suatu pada hidup yang berdasarkan atas pengalaman manusia yang luas. Nah, jadi filsafat itu berusaha untuk bagaimana mencari hal yang umum untuk setiap elemen khusus tadi sudah dilakukan dan ke depan. Nah, ini kembali di sini, ya. Oleh karena itu, filsafat merupakan salah satu bagian dari proses pendidikan secara alami dari makhluk yang berpikir. Nah, silakan Anda baca punya Yuyun Surya Sumatri, yaitu filsafat ilmu sebuah pengantar populer. Ya, oleh karena itu, filsafat merupakan salah satu bagian dari proses pendidikan secara alami dari makhluk yang berpikir. Nah, coba kata-kata ini hubungkan dengan pendapat Yesaya Sandang yang saya jelaskan pada awal kuliah ini. Ya, coba nanti ketemu, ya, nanti ketemu itu. Ya, oleh karena itu filsafat merupakan salah satu bagian dari proses pendidikan secara alami dari makhluk yang berpikir. Nah, katanya pada awal dari saya mengatakan bahwa pentingnya filsafat ilmu komputer, ya, untuk para saintis, terutama komputer saintis. Di sini ada teman, ya. Ketemu di sini. Itu pendapatnya Yuyun Surya Sumatri, ya. Saya ambilkan dari sana. Kemudian filsafat muncul, ya, karena adanya kekaguman dan keheranan manusia pada adanya gejala alam. Sehingga kata filsafat sangat berkaitan dengan kehidupan manusia dan alam semesta. Walaupun demikian, persoalan filsafat sangat berbeda dengan persoalan non-filsafat tadi sudah saya singgung, ya. Adapun ciri-ciri persoalan adalah ini bersifat sangat umum. Ini berarti persoalan filsafat tidak bersangkutan dengan objek-objek khusus. Misalnya menanyakan tentang berapa besar gaji, jumlah harta atau kekayaan dan sebagainya. Tapi pertanyaan, apa gaji itu? Apa harta itu? Dan sebagainya. Ya, tadi sudah saya singgung di depan. Ya, saya singgung di depan tadi sudah. Jadi ciri-cirinya itu bersifat sangat umum, tidak menanyakan berapa gajimu, tapi apa itu gaji. Berapa umurmu, apa itu umur. Nah, itu yang pertanyaan yang bersifat filsafati, pertanyaan yang bersifat non-filsafati. Itu karena itu ciri bersifat sangat umum, ya. Menyangkut fakta, tadi juga biasa singgung, ya. Kita menanyakan tentang berapa gajimu, tidak. Berapa umurmu, tidak. Gimana ngongkos, ya. Tidak menyangkut fakta. Ini berarti bahwa persoalan filsafat bersifat spekulatif. Ingat, ada filsafat spekulatif. Nanti ada itu. Nanti kalau kita bagi-bagi, kelompok ini, maka ada filsafat spekulatif.
muncul spekulatif karena adanya bukan tentang maksud, tujuan, dan kekuatan tenaga yang melampaui batas bidang pengetahuan ilmiah. Ya, karena adanya bukan tentang maksudnya, tujuannya, dan kekuatan tenaga yang melampaui batas bidang pengetahuan ilmiah. Ya, mungkin konsennya seperti itu. Misalnya peristiwa hujan. Misalnya, maka ilmuwan dapat memikirkan terjadinya dan memberikan deskripsi tentang peristiwa hujan. Ya, bisa itu karena matahari memanasi laut, itu lalu wabah di bawah angin masuk ke daerah yang dingin, lalu muncul air karena jadi air hujan. Tapi kalau dingin sekali, mana salju, ya, itu para ilmuwan di dalam memandang hujan, ya. Tetapi pada ilmuwan yang tidak memikirkan maksud dan tujuan, hujan akan pada kekuatannya. Ya, jadi para ilmuwan itu tidak memikirkan maksud dan tujuan hujan bahkan pada kekuatannya. Tidak dipikirkan. Yang dipikirkan ya tadi itu, ya. Nah, lalu yang dipikirkan itu sebenarnya udah itu apa tujuannya? Nah, lalu nanti orang lalu itu dipakai untuk orang filsafat biasanya lalu mencari yang di luar itu, tapi lebih umum. Berikutnya bersangkutan dengan nilai value, artinya persoalan-persoalan kefilsafatan berkaitan dengan nilai yang baik, nilai moral, nilai estetis, agama, dan sosial. Itu nilai atau values. Nilai dalam pengertian ini adalah suatu kualitas abstrak yang ada pada suatu hal. Nilai-nilai dapat dimengerti dan dihayati. Dari sebab itu, nilai-nilai adalah suatu kualitas abstrak yang dapat menimbulkan rasa senang, puas, dan bahagia bagi orang yang mengalami dan menghayatinya. Ya, itu apa namanya? Bersifat sangat umum, bersifat mengangkut fakta, bersifat bersangkutan dengan nilai-nilai, ya, dan sifat kritis. Itu kiri-kiri, ya, bersangkutan dengan nilai-nilai. Artinya persoalan kefilsafatan berkaitan dengan penilaian baik, nilai moral, estetis, agama, dan sosial. Nilai dalam pengertian ini adalah suatu kualitas abstrak yang ada pada suatu hal. Ya, yang dapat dimengerti dan dihayati. Dari sebab itu, nilai adalah suatu kualitas yang abstrak yang dapat menimbulkan rasa senang, puas, dan bahagia bagi orang yang mengalami dan menghayatinya. Ya, nah akan lanjut dipikirkan itu. Hasil pemikiran manusia tentang alam, kedudukan manusia dalam alam, sesuatu yang diciptakan manusia, semua itu secara tersirat mengandung nilai-nilai. Hasil-hasil pemikiran manusia tentang alam, tentang kedudukan manusia dalam alam, tentang sesuatu yang diciptakan manusia, semuanya itu
mengandung nilai-nilai. Coba kalau Anda memikirkan tentang alam, apa yang Anda pikirkan? Itu nanti mengandung nilai. Jadi kalau pikirnya itu nilai bagus. Wah, itu karena apa namanya ciptaan Tuhan, imannya tinggi, dan seterusnya ya. Lalu misalnya kedudukan manusia dalam alam, ya kita itu ada yang mengatakan kita sebagai wayang, ya toh. Jadi terserah pada Tuhan, ada yang mengatakan gitu. Ya. Kemudian juga sesuatu yang diciptakan manusia, ciptaan apa sih? Ciptaannya itu nanti kalau apa gitu ya, misalkan itu mesti mengandung nilai, ya nilai. Karena itu yang macam-macam lah silakan, mungkin pintar sendiri. Kemudian filsafat itu juga menciri bersifat kritis. Nah, artinya filsafat merupakan analisis secara kritis terhadap konsep yang biasanya diterima begitu saja oleh suatu ilmu tanpa pemeriksaan secara kritis. Ya. Nah, ini kritis kemudian ya. Setiap bidang pengalaman manusia, baik yang menyangkut bidang ilmu ataupun agama, mendasarkan pendidikannya pada asumsi-asumsi yang diterima sebagai titik tolak berpikir maupun berbuat. Ini ingat ya, aksioma. Terima saja. Dalam Anda pikirkan, terima saja. Karena sebagai ditolak untuk kita itu bicara lebih jauh. Ya, nah, filsafat itu menciri filsafat itu titik yang benar, ya. Asumsi-asumsi tersebut diterima dan diterapkan tanpa diperiksa secara kritis. Nah, dalam ilmu khusus biasanya sesuatu itu ya sudah diterima saja, ya, tidak usah harus itu. Karena ada aksioma, ya, ada aksioma, ada apa namanya dalil, itu betul. Seperti misalnya kalau orang meneliti enggak, orang biasa itu kalau misalnya rumus ABC, ya, yang X1, 2 sama dengan NP plus akar 12 itu, ya sudah terima aja. Apakah itu benar? Enggak peduli. Itu urusannya orang matematika, kan? Nah, itu filsafat itu juga dipikirkan, jangan hanya artinya apa? Ya terima tapi loh, benda, gitu loh, ya. Ini karena itu di sini dikatakan bahwa asumsi tersebut diterima dan diterapkan tanpa secara kritis. Dari sinilah maka tugas ahli filsafat atau para filsuf adalah memeriksa dan menilai asumsi tersebut, mengungkapkan artinya dan menentukan batas penerapannya. Ya, lalu ya betul karena itu dibuktikan oleh para matematikawan sehingga itu betul. Jangan terima aja enggak, berdasarkan penerimaan dasarnya ada. Itu orang matematikawan dalam membuktikan bahwa itu betul. Ya. Nah, lalu misalnya Anda lihat apa hukum Archimedes, coba datanya dari mana? Lalu listrik coba Edison dari mana dia kok bisa memungkinkan itu? Faraday, itu semuanya itu karena ya terima saja, tapi ya sudah dulu, betul enggak? Ya karena
keterangan filsafat itu lalu secara logika dijelaskan. Sifat sinoptik artinya persoalan mencakup struktur kenyataan secara keseluruhan. Filsafat merupakan ilmu yang membuat susunan kenyataan sebagai keseluruhan. Kemudian yang terakhir bersifat implikatif, artinya kalau suatu persoalan kefilsafatan sudah dijawab, maka dari jawaban tersebut akan memunculkan persoalan baru yang saling berhubungan. Jawaban yang dikemukakan mengandung akibat-akibat lebih jauh yang menyentuh kepentingan manusia. Jadi pertanyaan terus pertanyaannya implikatif, implikasi. Jika ini maka ini, jika ini maka ini, jika ini maka ini, jika ini maka ini. Ya, terus saja. Oh kalau itu begini, oh kalau ini apa artinya itu begini, kalau ini artinya itu begini, kalau ini sudah tanya terus saja. Itu ciri khusus daripada berpikiran secara filsafat. Ya, yaitu bersifat implikatif. Jadi pertanyaan pertama mengimplikasikan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya lagi. Dan seterusnya. Ya, sehingga demikian maka ada kata-kata bahwa pertanyaan filsafat itu tidak pernah berhenti. Ya, ya. Nah, sekarang mari kita berpikir. Bicara mengenai berpikir secara kefilsafatan. Kalau tadi yang di atas itu persoalan filsafat, ya. Pikirannya apa? Ada ya, tapi saya berbicara mengenai ilmu dengan filsafat. Ya, nanti juga ada ilmu dan ilmu komputer juga dengan ilmu lain apa nanti ada juga. Nanti akan lebih dijelaskan lagi. Misalnya filsafat itu, ilmu komputer itu nanti ilmu itu ya, ilmu dan filsafat ya. Ilmu dan ilmu juga dihubungkan, ya. Nah, jadi objek material tadi ya, jadi arti filsafat ini, ya, apa namanya, dan seterusnya, sampai ke persoalan filsafat ini tersebut. Nah, sekarang bagaimana kita berpikir secara filsafat? Berfilsafat adalah berpikir dan tidak sebaliknya. Jadi kalau Anda berfilsafat, Anda berpikir. Tapi kalau Anda berpikir, belum tentu Anda itu berfilsafat. Ya ini. Dengan demikian tidak semua orang berpikir itu pasti berfilsafat. Ya. Di sini berpikir dengan ciri tertentu berarti berpikir kepada sebagai satu. Berpikir secara radikal. Radikal itu sampai ke akar-akarnya ya, sampai ke akar-akarnya. Artinya berpikir sampai ke akar-akarnya yaitu berpikir sampai ke hakikat esensi atau sampai ke substansi yang dipikirkan. Ya, jadi sangat mendalam. Tadi sudah saya singgung, sangat mendalam. Jadi kalau mau menerima persoalan, maka silakanlah berpikir secara kalem, tenang, dan mendalam. Nah, di sini ada, ya. Di sini ada. Manusia yang berusaha dengan akalnya berusaha untuk dapat menangkap pengetahuan hakiki, yaitu pengetahuan yang mendasari segala pengetahuan indrawi. Nah, ya. Jadi ini terkait dengan tatanan yang akan di depan terkait, yaitu perhatikan bahwa manusia yang berfilsafat dengan akalnya berusaha untuk dapat menangkap pengetahuan hakiki, yaitu pengetahuan yang mendasar segala pengetahuan indrawi. Nah, kan ada elemen khusus. Nah, siapa yang menyatukan ini? Nah, filsafatnya kenapa? Karena berpikir begini, manusia yang berfilsafat dengan akalnya
berusaha untuk dapat menangkap pengetahuan hakiki, yaitu pengetahuan yang mendasari segala pengetahuan indrawi. Ini ada hubungannya dengan tadi kan? Ada hubungannya terkait. Oke ya. Karena itu dalam hal kita itu mempelajari ini, perhatikan di atas ada apa nanti di bawah juga ketemu lagi. Ya. Pikir secara universal. Nanti yang pertama itu berpikir radikal, ini universal. Yaitu berpikir tentang hal sesuatu yang bersifat umum. Tadi juga dikatakan di atas lagi. Ya, jadi bersifat umum artinya itu berlaku untuk segala ilmu khusus. Tapi tidak ada. Silakan lihat di slide beberapa pasal tadi. Dan demikian akan tercapai kesimpulan yang universal, artinya berlaku umum. Ya, filsafat bersangkutan dengan common experience of mankind, yaitu pengalaman umum dari umat manusia. Induksi, ya, apakah induksi? Ini pertanyaan saya, ya. Itu berpikir secara universal, ya. Jadi berlaku untuk aluminium, karena memang dia itu berbicara mengenai konsep sebagai tugas sebagai fungsi daripada filsafat. Ya, tadi itu. Kemudian yang berikutnya berpikir secara konseptual. Konsep adalah di sini adalah hasil generalisasi dan abstraksi dari pengalaman tentang hal serta proses-proses individual. Dan di sini berpikir secara konseptual. Tadi apa? Fungsi filsafat. Tadi apa? Tugas filsafat. Silakan hubungkan dengan ini. Ya. Berpikir secara konseptual. Konsep adalah di sini adalah hasil generalisasi dan abstraksi dari pengalaman tentang hal yang serta proses individual. Berfilsafat tidak berpikir tentang manusia tertentu, melainkan berpikir tentang manusia umum. Dengan ciri ini maka berpikir secara kefilsafatan melampaui batas pengalaman hidup kita sehari-hari. Nah, itu ya. Yang di atas itu biasa saja. Dan di sini saya bicara berpikirnya. Ya. Kenapa tidak cuma berpikir? Karena memang filsuf berpikir seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi sifatnya menulis, sifatnya bersifat konsep dan sebagainya. Ya. Berpikir secara koheren. Koheren artinya sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir, logis, masuk akal, ya, dan dapat diterima, ya, atau rasional, ya, tidak mengandung kontradiksi. Jadi koheren maupun konsisten keduanya dapat diartikan runtut, yaitu bagian bahkan konseptual yang disusun itu tidak terdiri dari pendapat-pendapat yang saling berkontradiksi di dalamnya. Jadi runtut ya, ini ya ini, ya itu sesuai dengan apa dengan ciri di atas, ya, yaitu pertanyaan itu selalu nggak hanya runtut gitu ya, tidak akan jadi semacam kontradiksi, ya, itu secara koheren, artinya sesuai dengan kaidah berpikir, yaitu pakai logika, pakai akal kita dan sebagainya, dan tidak mengandung kontradiksi karena berurutan. Seperti ini jawabnya binatang ini begini, jadi runtut ya.
lalu berpikir secara sistematik. Pendapat yang menggunakan rel pesawat itu harus berhubungan secara teratur dan terkandung adanya masalah tujuan tertentu. Berarti berpikir secara sistematik. Tahu sistem ya? Apa itu sistem? Jadi ya, itu ada kaitannya dengan berpikir secara runtut gitu ya. Gitu. Jadi itu harus proses sistem bahwa kan tahu definisi sistem tahu ya. Komponen yang saling bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, silakan baca sistem. Nah, filsafat juga mempunyai pemikiran yang berpikir secara sistematik. Ya. Apa itu sistem? Silakan baca cari. Berpikir secara komprehensif. Nah, apa itu? Berpikir kefilsafatan secara komprehensif adalah mencakup secara menyeluruh. Jadi berpikir secara kefilsafatan berusaha untuk menjelaskan alam semesta secara keseluruhan. Jadi sistem filsafat harus bersifat komprehensif, yaitu mencakup secara menyeluruh, tak ada sesuatu pun yang berada di luarnya. Ya. Sekali lagi, saya tadi selalu mengatakan bahwa orang berpikiran secara menyeluruh, tidak boleh potong-potong, ya. Kemudian berpikir secara bebas. Saya kira tidak boleh dikekang, ya. Berpikir secara bebas berarti bebas dari perasaan sosial, historis, kultural ataupun religius. Kebebasan berpikir itu adalah kebebasan yang berdisiplin, berpikir dan menyelidiki dengan bebas itu bukanlah sekali-kali berarti sembarangan, sesuka hati, anarki. Malah sebaliknya berpikir dan menyelidiki seterikat-ikatnya, berpikir secara terpimpin, bila mana kegiatan itu terpimpin berasal dari dalam dan kait dari kaidah dari disiplin pikiran atau sendiri. Ya, ingat tadi saya sudah menyinggung bebas ya. Ini berpikir secara bebas. Tadi hubungkan dengan tadi di atas saya jelaskan kaitan dengan mimbar bebas. Ya. Dan di sini itu bebas tidak lalu bebasnya. Tidak boleh, karena itu saya sering berpikir bebas itu ya jangan sampai menyinggung kebebasan lain. Saya punya kebebasan. Bebas itu melindungi saya. Nah, oleh karena itu jangan sampai seseorang itu nyenggol ataupun masuk dalam kebebasan itu nggak boleh. Ya, jadi seperti busa itu ya, kumpul itu kan sendiri gitu ya. Oke. Karena itu ada yang berpikir secara terpimpin. Ya, jadi bebas tapi tidak sebebasnya, bebas tidak terpimpin ya. Boleh demokrasi yang terpimpin, jangan demokrasi ala ugal-ugalan ya, ala ugal-ugalan. Seperti di Amerika itu, kalau saya lihat di TV itu, wah, di gedung DPR itu mana itu, orang-orang pada ribut demokrasinya lalu kontok-kontokan. Itu kan demokrasi ya. Kira tapi ya silakan saja. Berpikir secara pemikiran yang bertanggung jawab, ini jelas ya. Jadi berpikir itu harus tanggung jawab. Ngomong tapi harus betul, harus tanggung jawab itu ya. Ini berpikir secara tanggung jawab, ada berpikir sambil tanggung jawab, ada tanggung jawaban yang pertama adalah terhadap hati sendiri, dan yang kedua adalah bagaimana merumuskan pikirannya dapat dikomunikasikan pada orang lain supaya bentuk bertanggung jawabannya. Ingat adalah
ya. Nah, itu berpikir secara kefilsafatan mempunyai ciri-ciri 1, 2, 3, 4 ya, radikal ini dan sebagainya. Ya, itu berpikir secara kefilsafatan. Nah, itu yang dapat saya bicara. Saya harapkan Anda bisa memahami apa itu filsafat, ya, cara berpikirnya, cara bertindaknya, materi yang dia kerjakan dan macam-macam, ya, itu filsafat. Nah, karena itu sekarang selesai sudah, maka saya akan memberikan tugas pertama. Dan tugas pertama ini materinya minggu yang lalu ya, tentunya mungkin juga sekarang nggak boleh. Itu pertama, sebutkan peranan dari Agustus Comte dalam pengembangan ilmu. Ini salah nulis ya, itu apostrof S role nggak ada. Kan bahasa Inggrisnya. Jadi sebutkan peranan dari Agustus Comte itu dihapus dalam pengembangan ilmu. Ya, apa jasanya dia dalam pengembangan ilmu, ya. Sebutkan apa metode yang disusun oleh Francis Bacon. Nah, tadi saya singgung ya. Francis Bacon itu melontarkan suatu metode ya yang sangat baik dalam mengembangkan ilmu. Apa itu ya? Silakan sebutkan dan jelaskan masing-masing. Yang ketiga, apa pertanyaan dari Aristoteles tentang pernyataan dari Aristoteles tentang filsafat dan bagaimana ia membagi filsafat ke dalam ilmu yang berapa banyak dan sebutkan. Aristoteles ya, ya, benchmark atau ukur untuk ilmu diletakkan didasarkan pada 2 dimensi. Sebutkan dan jelaskan 2 dimensi ya, dimensi apa dan dimensi apa lagi. Masing-masing dimensi ini silakan saudara jelaskan. Apa maksud daripada dimensi itu? Ya. Yang kelima, sebutkan 3 nama filsuf yang tidak setuju dengan metodologi dan apa opini pendapat mereka. Karena Anda tahu ya bahwa filsafat itu sebagai berkaitan dengan ilmu itu pada awal mulanya itu didasari dengan mitologi, mitos ya. Nah, pada filsuf enggak setuju. Nah, lalu muncul ya, kalau salah itu rasional 1. Nah, lalu teman-teman itu lalu menunjukkan teori ya. Nah, ada yang menyimpang sehingga muncul rasionalisasi kedua ya. Dan seterusnya sehingga di sana lalu filsafat agama itu lalu bisa agama sendiri, filsafat sendiri. Karena ini doktrin yang ada di gereja yang ada ya. Ini ada filsafat sendiri. Filsafat itu ada ilmu khusus, pecah lagi menjadi. Nah, filsafat tinggalkan ilmu khusus. Ya, nanti mungkin ilmu khusus mungkin muncul tahu ya, mungkin studi mungkin ya. Nah, itulah jadi kalau Anda perhatikan, kalau kita belajar filsafat maka Anda
mengetahui perkembangan daripada baik ilmu yang terutama ilmu yang Anda pelajari. Anda akan muncul fenomena baru sehingga diharapkan ilmu yang Anda pelajari akan berkembang lebih. Nah, sehingga maka muncul mata-mata baru. Ini ya, misalnya informatika sosial dulu ada etika, profesor apa namanya atau apa etika tertentu ada, ya kan perkembangan, ya, yang makanya mensusul ya harus kita pelajari, ya. Nah itu karena Anda itu berpikir secara filsafati sehingga dengan maka dari muncul yang ini karena timbul pertanyaan itu harus jawab, ya. Nanti kalau saya bicara mengenai filsafat teknologi lebih bagus lagi, ya. Apalagi kalau nanti saya bicara mengenai ilmu filsafat AI, wah itu ramai sekali perdebatannya, ya. Apakah betul komputer itu apa namanya bisa berpikir seperti manusia? Nah, lalu apa itu apa namanya consciousness itu apa misalnya? Ya, wah, hebat. Nanti setelah itu lalu muncul filsafat etika. Kenapa kau muncul filsafat of ethics ya? Karena dalam hal kita menggunakan ini semuanya karena tujuan dalam kepentingan manusia kan. Kalau manusia mau tidak mau itu harus ada etika untuk menggunakan alat itu, tidak boleh sembarangan, ya. Nah sehingga dengan maka orang berbicara mengenai apa namanya karena ada etika yang pembajakan, tidak membaca itu enggak. Kalau pertanyaannya, apakah program itu apakah merupakan hardware atau software? Bagaimana artefaknya? Kalau ada itu maka enggak. Kalau sudah perdebatan hebat sekali itu dan nanti saya bicarakan setelah UTS masih banyak kali seperti itu. Sungguh membutuhkan tenaga berpikir yang luar biasa. Oke ya, saya kira itu dari saya dan semoga apa yang saya sampaikan saudara ini bisa diterima. Nah, soal ini atau tugas ini nanti dimasukkan ke asisten saya di bagian ajaran ilmu komputer ya, yang di bawah itu. Saya nggak tahu filenya apa nanti oleh dia itu akan di-print dan setelah di-print maka akan saya koreksi. Perhatikan bahwa satu tas walaupun soalnya itu 5 itu tetap dari 1 sampai 100, ya, dari 0 sampai 100. Jadi kalau misalnya nomor 1 betul 0, 1, nomor 2 salah 0, nomor 3 betul, nomor 4 betul, nomor 5 betul, kalau 500 dibagi 5 itu 8. Jadi kalau nilai Anda ada tugas 180 diambil cuma 2,5%. Ya, hasilnya itu ya. Tuh. Jadi kalau tugas itu nilainya yang diambil itu adalah nilai gabungan dari soal 1 sampai 5 itu. 1 nilai tetap 1 angka ya. Tapi kalau ujian itu enggak 1 soal 1 angka. Nomor 1 100, nomor 2 100, nomor 3 0, nomor 4 100, ya.
ini 100 sambil 10%, ini sambil persen, ini sambil 10%, nah itu total berapa? Nah itu nilai UTS, UAS sama, nah nanti nilai UAS, nilai ITS, nilai tugas sebelum tes, nilai tugas sudah tes, dijumlahkan. Nah itu nilai Anda. Nah nilai itu kemudian dijadikan huruf ABCD, maka ada A, ada amin, ada A per B, ada B plus, dan seterusnya. Ya, dan itu tolong ini ada kerjakan tugas ini, ya nanti dipakai untuk saya mengambil kesimpulan. Jadi kalau Bapak sudah saya bisa memberikan nilai apa saja. Oke, saya kira ini jam 9. Maka saya akhiri. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silakan Anda bisa menanyakan apa-apa ke saya sekarang. Oke, ya. Izin bertanya, Pak. Ya. Nanti materi ini sama pengumpulan tugas itu melalui apa ya? Apa nanti ada Google Classroom-nya atau ada editnya? Masalah itu handout ini ya. Handout ini. Silakan nanti Anda bisa menanyakan ke saya. Karena nanti kopi oleh dia, ya, dan minta untuk diberikan kepada saudara. Sekarang katanya saya sudah tahu, katanya ini juga direkam, dan namanya juga bisa diminta di ya tanya saja ke hasil saya ini, Mas Riri ya, coba tanya. Pak, saya yang minta apa, handout, nanti kan dia akan. Karena saya sudah beritahu, tolong itu nanti kopi, nanti kalau ada yang tak kasih. Nah, kalau rekamannya saya tahu, katanya juga perlu diminta, ya. Semuanya saya serahkan pada hasil saya. Ya. Ada lagi? Ya. Kalau jelas, maka ucapkan terima kasih. Selamat siang sampai minggu depan, yaitu saya akan bicara mengenai filsafat ilmu. Ya, tentang filsafat ilmu, minggu depan lagi filsafat teknologi. Ya, teknologi. Kemudian saya berbicara mengenai ruang lingkup daripada atau sama dengan komputer. Ya, dari komputer nanti saya sampai ke sains, kemudian ruang lingkup selesai. Ya, dan nanti diteruskan ruang lingkupnya di sosial UTS. Ada UTS nanti saya akan bicara mengenai hubungan antara manusia dan dunia lewat idenya Dodonde, lalu logika AI, ya, yang nanti akan muncul dualisme di dalam software, lalu saya akhiri dengan filsafat etika. Selesai. Mas biasa jadi ini 7 kali pertemuan, 7 kali pertemuan masing-masing itu kira-kira slide-nya 30, 210 untuk apa? Untuk sebelum TS. Juga itu, jadi total bisa 410 slide. Oke, terima kasih. Selamat pagi sampai minggu depan. Terima kasih, Pak.
Ya. Tadi saya belum absen tadi Pak, saya kan belum bagian waktu Pak. Selesai ya. Sama. Monggo. Tadi belum. Oh iya cukup. Kalau yang satu sudah dulu ya, yang dua bulan ini sudah besok lah. Ya. Kalau ya bisa belum. Ya. Teman-teman, barang-barang Sudah semua yang presensi? Halo.